Acara ibadah di rumah jemaat Pesta Natal pertama peringatan hari kelahiran Yesus di HKBP Resort Raja Wali. Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya yang boleh hadir dalam ibadah Natal pertama hari ini. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Selamat Hari Natal. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Allah kini berfirman dengan perantaraan anaknya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga tidak satu pun dari antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita nyanyikan kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 57 ayat 1 dan 3. Sudah tiba hari raya. Menyembah kepadamu yang membawa damai bagi dunia. Curahkanlah bagi kami rahmat-Mu, damai dan sejahtera. Kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Manusia yang percaya berkenan padanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami.
Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepada-Mu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 602 ayat 1, Berita Natal pertama. Dengarkanlah hukum Taurat kita pada hari Natal pertama ini yang tertulis dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 699 ayat 1 dan 2. Sempurna kasih-Mu Tuhan.
dengan segenap hati, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melakukan pelanggaran hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 608 ayat 4. Hai kota kecil Bethlehem. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam pesta Natal pertama ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu serta saudara-saudari yang di rumah mendengarkan dengan baik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya.
oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan kita mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 597B ayat 1 dan 2. Hai, beritakanlah di gunung. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung telah lahir penebus. Malaikat surga datang dengan cahaya terang, menyapa kaum gembala di ladang Efrata. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung telah lahir penebus. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung telah lahir penebus. Gembala ketakutan melihat sinar terang. Malaikat dari surga nyanyikan pujian. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung telah lahir penebus. Bersama-sama saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 614 ayat 1 dan 3. Datanglah padaku. Datanglah padaku, Yesus Tuhanku, dari surga kau masuk ke hatiku. Datanglah padaku Tuhan Juru Selamatku, damai yang kau bawa tiada taranya, ya Tuhanku. Nyanyian malaikat suaranya merdu, gembala yang berjaga mendengarnya. Juru selamat dunia sudah lahir bagimu, di kandang yang hina palungan tempatnya, ya Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hari yang istimewa ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, hari yang penuh dengan sukacita ini, di hari Natal tahun 2020 ini. Firman Tuhan yang menyapa kita, memberikan kekuatan kepada kita, meneguhkan iman dan kepercayaan kita, dan senantiasa memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Ialah yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita telah tiba di hari yang sungguh membuat seluruh umat
dan orang percaya berbahagia saat ini. Hari Natal adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari Natal menjadi peringatan bagi orang-orang percaya untuk menebar cinta dan kasih sayang terhadap sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita di pesta Natal ini berbicara tentang Allah memakai berbagai macam cara untuk menyampaikan kehendak-Nya. Allah menyapa manusia di dunia ini dengan berbagai macam cara dan bentuk. Salah satunya, saudara, yang telah disebutkan di dalam perikop kita di hari ini, yakni di dalam perjanjian lama, Allah menyapa umat pilihannya melalui para hambanya, melalui para nabi-nabi, sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah dapat didengarkan dan dilaksanakan oleh umat pilihannya. Dan itu semua adalah bentuk untuk memelihara umat pilihannya agar tetap taat, tunduk, dan berada di dalam jalan kebenaran Allah. Saudara, di dunia perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kehadiran Kristus ke dunia ini adalah bentuk penggenapan akan apa yang telah Allah janjikan kepada umatnya di sepanjang sejarah kehidupan umat pilihannya. Saudara, antara Allah dengan Kristus tidaklah untuk dibedakan, namun menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Di dalam Kristus Allah dimuliakan. Di dalam Kristus Allah telah menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menerima anugerah yang terindah, bukti begitu besarnya cinta dan kasih setia Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara, apa yang telah dijanjikan oleh Allah, apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, dan apa yang telah dinantikan di sepanjang sejarah kehidupan umat Tuhan telah dinyatakan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah hadir di dunia ini. Dan kehadiran daripada Yesus Kristus membawa dampak yang nyata bagi pribadi orang yang percaya, agar tetap setia dan tetap percaya dengan segenap hati Mesias, Sang Juru Selamat, pengharapan dunia ini, Raja Damai, Immanuel, Allah senantiasa beserta kita. Dan itulah yang membuat kita, orang-orang yang percaya, menaruh harapan-harapan kita, menaruh pengharapan kita yang utuh dan dalam keadaan berserah kepada Allah saja di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik Natal kita saat ini adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Allah menyatakan kehendak-Nya di dalam Kristus Yesus.
Allah yang telah menjanjikan akan datangnya Raja Damai. Maka janji daripada Allah itu telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Ia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tema Natal dari PGI saudara di tahun 2020 ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Allah saudara nyata telah kita terima di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Penyertaan Allah saudara tidak pernah terlambat walau sedetik pun. Penyertaan Allah saudara merupakan bukti daripada janjinya yang telah digenapi di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah hadir di dunia ini, membawa pengharapan, membawa damai sejahtera sebagai perantara yang memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah yang telah terputus akibat dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang sanggup dan mampu menjembatani dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan pribadi tersebut saudara adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Penyertaan Allah saudara memberikan kepastian kepada setiap pribadi orang percaya bahwasanya kapanpun, dimanapun, apapun yang kita rancangkan, yang kita rindukan, apapun yang kita kerjakan, tentu saja yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, maka Allah senantiasa berkenan dan memberkati hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, dimanapun mereka berada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Namun ada keadaan yang berbeda. Merayakan Natal di masa pandemi, sebuah keniscayaan, adalah sebuah kepastian yang harus kita hadapi. Meskipun dengan keadaan yang berbeda, itu tidak mengurangi sukacita kita. Itu tidak mengurangi kebahagiaan kita untuk mengucap syukur kepada Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan bagi kita di dalam hidup ini. Secara khusus dengan kehadiran anaknya, jaminan kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Saudara, merayakan Natal di masa pandemi, kita harus membatasi diri kita, membatasi ruang dan gerak kita, membatasi jarak kita. Kita harus mengenakan masker, kita harus mencuci tangan, kita harus mengukur suhu tubuh, dan kita harus menjaga diri kita dari segala kemungkinan terpapar virus COVID-19. Kita harus menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Saudara, di keadaan yang demikian, dalam merayakan Natal, itu tentu saja tidak mengurangi makna daripada sukacita Natal itu sendiri. Merayakan Natal di masa pandemi membawa kita untuk dapat menghayati arti daripada kehadiran Juru Selamat yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan,
dan yang sanggup mengubahkan keadaan yang kita hadapi saat ini menjadi lebih baik lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, merayakan Natal di masa pandemi semakin menyadarkan kita bahwasanya iman dan kepercayaan kita harus tetap teguh dan kokoh, tidak tergerus oleh keadaan yang dipenuhi dengan ketidakpastian ini, oleh keadaan yang dipenuhi oleh kekhawatiran ini, oleh keadaan yang dipenuhi oleh rasa takut ini. Kehadiran Kristus di dunia ini memberikan jaminan kepada kita, memberikan harapan kepada kita, bahwasanya apapun yang tengah kita alami, yang kita hadapi, yang kita jalani, Kristus senantiasa beserta kita. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Allah senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, merayakan Natal di masa pandemi semakin mengarahkan pandangan kita kepada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tempat bagi kita untuk menaruh harapan kita. Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, telah lahir, telah hadir, dan telah tinggal diam bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan keluarga kita. Saudara-saudara, tetaplah bersemangat menjalani kehidupan ini. Di masa-masa ini, kita terus diajak untuk menaruh harapan kita hanya di dalam Allah, bersama dengan Kristus Yesus dan dengan tuntunan Roh Kudus. Tidak untuk mengandalkan kebolehan kita, kekuatan kita, karena Kristuslah yang memiliki otoritas penuh atas hidup orang percaya. Kristus yang berkuasa, Kristus yang memiliki kuasa. Dialah tempat bagi kita menaruh harapan kita, sehingga hidup kita senantiasa diliputi oleh semangat, senantiasa dipenuhi oleh sukacita, senantiasa dipenuhi oleh kebaikan. Natal di masa pandemi semakin membuat kita mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Allah. Natal di masa pandemi semakin memampukan kita dan anggota keluarga kita untuk saling mengasihi, untuk saling menopang, untuk saling mendukung, untuk saling mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Saudara, selamat memaknai Natal ini dengan tetap menaruh harapan kepada Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Allah telah memulihkan, Allah telah mengubahkan, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Maka pulihlah semangat kita, maka pulihlah keadaan kita, maka kita pun senantiasa berada di dalam kebaikan. Dan biarlah berkat-Nya nyata kita terima di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Salam Natal dari Majelis Jemaat HKBP Seresot Raja Wali. Damai Natal senantiasa bersama kita. Damai Natal senantiasa diam di dalam hati dan pikiran kita. Dan biarlah Allah yang memelihara kehidupan kita senantiasa memampukan kita
untuk memaknai kehidupan ini. Selamat Hari Natal. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan di ibadah Natal kami di tahun 2020 ini. Tuhan, mampukan kami untuk menaruh harapan kami hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mampukan kami untuk memusatkan diri kami hanya kepada Engkau saja ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia ini. Apa yang telah Tuhan janjikan telah Engkau genapi dengan kehadiran Kristus Yesus di dunia ini, membawa perubahan, membawa pengharapan yang baru bagi dunia ini, terlebih lagi Bapa secara khusus kepada orang-orang yang percaya. Bapa, kami serahkan diri kami serahkan harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan tidak mengandalkan kekuatan kami saja, namun kami mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Engkau. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, di hari Natal ini Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, dari balita sekolah minggu remaja Naposo Bulung, setiap orang tua keluarga muda dan kaum lansia Tuhan. Biarlah sukacita Natal tetap tinggal diam di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan. Biarlah damai Natal, itulah yang menjadi landasan bagi jemaat Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Dan biarlah Tuhan, kami dapat hidup di dalam kebaikan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, segala kerinduan hati kami, segala pengharapan kami sampaikan kepadamu melalui doa-doa kami. Dan kiranya Tuhan menjawab setiap kerinduan hati kami itu di waktu yang terbaik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jikalau ada saat ini di antara jemaat Tuhan yang memiliki beban berat di dalam kehidupannya, hadirlah Engkau Bapa, menguatkan dan meneguhkan hati jemaat-Mu. Engkaulah yang menopang mereka, sehingga mereka beroleh kekuatan untuk menghadapi segala problematika yang tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Berikan jalan keluar Tuhan dan solusi untuk setiap pergumulan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Jikalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan saat ini yang tengah terbaring lemah oleh karena sakit penyakit, Tuhan, Engkau adalah tabib agung. Engkaulah yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Dan di waktunya Tuhan mereka akan beroleh kesembuhan yang daripada-Mu, sehingga mereka dapat bersukacita melanjutkan kehidupan mereka dengan tetap mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk keadaan di dunia ini, di negara kami, di kota kami, di tempat kami berdiam dan tinggal saat ini. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Tuhan, ubahkanlah keadaan kami saat ini. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Dan Engkaulah yang menjagai seluruh jemaat-Mu agar tidak terpapar oleh karena pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan juga dapat menjaga diri mereka sendiri, menjaga anggota keluarga mereka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, sehingga kami semua berada di dalam keadaan baik dan sehat Tuhan. Engkau yang memampukan tenaga kesehatan, tim para medis Tuhan, menjadi garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat melayani dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang tengah dirawat saat ini. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan.
Di atas doa kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran kami perbuat. Dan biarlah melalui pengampunan daripada Engkau, kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats persembahan ialah firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dunia gemar. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu sambutlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Gunung dan laut serta lembah, semua ciptaannya, elukanlah yang mulia. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa.
Ingatkan juga hamba-hambamu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungilah mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang bersumber daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Parhalado Saresot Raja Wali mengucapkan Selamat Hari Natal, Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam dari kami, keluarga Pendeta Ade Silitonga dan keluarga Pendeta MD Naibaho dan seluruh majelis jemaat HKBP Saresot Raja Wali. Selamat Hari Natal. Selamat berbagi sukacita di hari Natal ini. Dan tetap sehat dan bertambah berkat. Salam dari kami. Horas, Horas, Horas. Selamat Hari Natal, Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Amin.